Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi kali ini aku pengen berandai-andai. Seandainya di koleksiku tuh cuman boleh ada 3 perfume Timur Tengah yang mana yang bakal aku keep di antara semua koleksi aku. Jujur ini susah banget sih, tapi aku udah pilih 3 di sini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, mungkin sebelumnya kalian, untuk yang subscribe aku atau misalnya kalian yang udah nonton video-videoku sebelumnya tahu, aku pernah ngebuat video tentang perfume semua perfume Timur Tengah yang ada di koleksiku deh, kalau aku nggak salah gitu kan. Nah, aku tuh kadang-kadang mikir gitu, perfume banyak-banyak tuh ujung-ujungnya mau diapain sih sebenarnya. Nah, emang kalau buat pencinta wangian atau orang yang emang koleksi itu kadang-kadang kan emang kita emang keep-keep aja gitu, belum tentu juga setiap hari pasti dipakai karena kan emang harus dirotasi juga ya, maunya semuanya kepake gitu kan. Cuman aku kadang-kadang mikir kalau emang suatu hari nanti aku udah entah bosen atau entah aku udah terlalu kewalahan, nggak sempet ngurusin perfume-perfume aku lagi atau emang aku punya kebutuhan, mendesak gitu yang mana aku harus merelakan perfume-perfume aku. Nah, kalau di antara perfume-perfume Timur Tengah nih kira-kira yang mana yang bakal aku tetep keep gitu. Atau mungkin kalau emang dari segi aroma tuh aku kalau cuman boleh boleh pilih 3 aku akan pilih yang 3 ini yang aku bakal, mmm, bahas kali ini beserta kenapa alasannya, oke? Jadi yang mana dulu ya? Pertama aku akan mulai dari ini yang pasti dari pertama kali aku milih aku udah langsung kayak nggak tanpa galau aku memilih Emir Identity Rose and Leather ini gitu yang jadi kayak udah pasti ini akan aku masukkan di 3 perfume yang bakal aku keep. Kenapa? Karena of course aromanya bener-bener menurut aku tuh kayak dari sejak aku menghidup pertama kali perfume ini tuh langsung kayak, "Wow ini apa ini?" gitu, "Ini perfume apa? Enak banget, tapi unik, tapi enak banget," gitu. Ini tuh waktu itu aku dikasih sama Mbak Baby gitu, ini koleksi pribadinya Mbak Baby juga, dan pertama kali aku nge-sniff tuh langsung kayak, ini aroma bener-bener yang wow gitu, aku belum pernah nge-sniff wangi kayak gini sebelumnya. Dia tuh aromatik woody kalau menurut aku, tapi juga, didominasi sama aroma bunga rose dan juga leather yang, leather-nya di sini menurut aku bukan tipikal leather yang asem sih, tapi tetap membawa nuansa apa ya, ada sedikit, kesan maskulinnya di sini. Walaupun kalau buat aku sendiri, aku sebagai cewek aja suka banget sama perfume ini dan masih oke untuk bisa pakai perfume ini. Jadi kalau menurut aku secara pribadi kategorinya sebenarnya masih unisex gitu, walaupun dia ada sedikit sentuhan ke arah maskulinnya. Jadi dia tuh pakai, geranium, blackcurrant, dan juga sihuan pepper di top notes. Jadi top notes-nya itu berasa banget aroma kayak aromatik mungkin dari si geraniumnya, terus dia juga ada sesuatu yang tajam kayak spicy gitu, serta dia sebenarnya ada blackcurrant, yang mana kalau di hidung aku sebenarnya blackcurrant-nya bukan jadi sesuatu yang langsung aku bisa kenali sih. Jadi dia nggak tercium sebagai aroma yang ada fruity-nya gitu, tuh. Terus di middle note dia baru pakai leather and rose, which is itu sesuai sama namanya. Emir Identity Rose and Leather, serta di base note itu dia pakai vetiver dan juga cedar gitu. Nah, buat yang belum tahu, Emir ini salah satu perfume dari Paris Corner, which is itu emang perfume dari Arab. Dia kalau nggak salah yang Emir Identity Rose and Leather ini adalah dupe dari Frédéric Malle yang Rose and Cure. Dan, aku belum pernah sniff sebelumnya, Rose and Cure, tapi buat aku yang pertama kali nge-sniff wangi yang model kayak gini langsung kayak bisa jatuh cinta dan aku udah menetapkan hati untuk harus keep perfume ini, gitu. Nah untuk, performa nggak usah ditanya lagi, ini semua yang bakal aku bahas tuh pasti dia lebih dari 7, 8 jam, performanya di kulit dan emang tipe yang mabul-mabul kayak bisa kayak pasti di atas 1 atau 1,5 meter, projection dan pokoknya SPL-nya tuh di atas rata-rata gitu. Oke yang kedua yang pasti aku juga keep adalah mungkin kalian juga udah sering, lihat aku ngebahas parfum yang satu ini adalah, Lady Presidente dari Emper. Sebenarnya kalau dibandingin harganya sama yang Emir tuh ini lebih tergolong yang lebih murahnya, kayaknya ini aku kalau nggak salah lihat masih bisa 100 atau 200 ribuan deh, dapet untuk yang 100 milinya dan aku nggak tahu kenapa sekarang, agak-agak susah nyarinya. Anyway yang Emir ini juga rada-rada susah sih.
Tapi kalau misalnya kalian kepo, mungkin kalian bisa cobain dulu Diken-nya di Diken Parfum Ori. Nanti aku taruh linknya di description box, oke? Oke, balik lagi ke Lady Presidente ini juga pasti aku keep. Kenapa? Karena ini tuh wanginya tuh super mangga banget ya. Bukan hanya mangga sebenarnya, dia juga ada kayak nectarine sama blood orange, which is itu wangi buah-buahan yang bener-bener kayak tajam manis gitu. Uh, which is kalau di hidung aku dia tuh tercium sangat manis, fruity, tapi fruity-nya tuh enak banget gitu, pokoknya bukan fruity yang bikin enek atau bikin bosen gitu, jadi nggak boring sama sekali gitu aromanya walaupun dia ya wangi mangga, mungkin kalian semua tahu wangi mangga kayak gimana kurang lebih, tapi ini dia perpaduannya antara antara mango, nectarine, sama blood orange, terus di middle notes dia ada raspberry, lotus, ada star apple dan juga water lily, sedangkan di base note dia ada musk, sandalwood, and coconut, dia tuh bener-bener bikin wangi si perfume ini jadi kayak menurut aku tuh ekstra gitu, mangganya tuh mangga yang next level istilahnya gitu. Jadi kayak mangganya tuh bener-bener top marko, top banget deh. Dan walaupun dia pakai coconut di sini dia nggak tercium sebagai aroma yang bikin aku kayak ngerasa ini tuh creamy gitu, nggak terlalu ada sama sekali tidak berkesan creamy, justru malah dia fresh and sweet kalau di hidung aku. Sangat tropical sekali gitu nuansanya dan menurut aku ini bisa banget dipakai siang-siang dengan aroma yang segitu enaknya, dipakai siang-siang nggak pernah salah menurut aku. Jadi kalau Emir Identity Rose and Leather nih lebih ke tipe yang beratnya, nih mungkin aku keep untuk aku pakai di acara-acara yang formal gitu ya. Ini bakal aku keep untuk aku pakai sehari-hari. Jadi kalau misalnya mood lagi kurang bersemangat, aku pakai ini langsung moodnya naik deh pokoknya. Pokoknya ini tipe-tipe perfume yang bakal ngebangkitin mood, kalau yang Emir Identity ini bakal ngebangkitin kepercayaan diri. SPL-nya pun juga oke banget, seperti layaknya perfume-perfume Timur Tengah pada umumnya, walaupun dia tergolong fresh fruity ya sebenarnya. Nah, yang ketiga ini yang aku agak-agak galau sebenarnya. Sampai mikir boleh nggak ya ini jadi 4 aja gitu. Tapi ya oke lah, aku udah komit untuk bikin cuman 3 yang bakal aku pilih. Jadi, akhirnya aku setelah menimbang keduanya ini, jadi ini ada Mural the Roots Amity sama Rare Tiffany dari Afnan gitu ya. Karena dua-duanya ini tuh sama-sama aroma floral, which is aku tuh emang penyuka aroma floral dan menurut aku tuh di antara 3 yang aku keep tuh harus ada salah satu yang floralnya dominan gitu. Karena, Emir ini kan dia walaupun dia namanya Rose and Leather, tapi bukan yang floral gitu loh, apa namanya, vibe-nya. Nah, ini dua-duanya tuh punya floral dan dua-duanya punya ileng-ileng, salah satu notes favorit aku. Jadi, sumpah aku galau banget. Cuman, Mural the Roots Amity ini tuh sebenarnya dia tuh adalah, dupe dari salah satu perfume yang udah lumayan banyak banget yang suka juga, yaitu Lalique Amethyst yang warnanya ungu juga gitu. Jadi dan, beberapa teman aku juga ada yang suka pakai ini. Jadi menurut aku kayak agak-agak terkesan agak pasaran gitu. Sedangkan untuk Rare Tiffany ini, eee, super jarang banget aku nemu wangi yang bener-bener kayak gini, ilang-ilangnya creamy banget, terus, tergolong agak-agak heavy aromanya, terus pokoknya ini unik banget. Jadi akhirnya aku putuskan untuk, lebih pilih Rare Tiffany ini dibandingkan, Mural the Roots Amity ini, sorry. Tapi ini tetap di hati aku dan bukan berarti aku bakal lepas ini sekarang ya, karena kan ini cuman berandai-andai gitu ya. Jadi, balik lagi ke Rare Tiffany, ini tuh selain botolnya cakep banget, walaupun ini kalau kekurangannya adalah nih botolnya berat. Ini parfum-parfum Timur Tengah yang kali ini aku bahas tuh lumayan yang botolnya ekstra dan berat-berat gitu. Tapi, aromanya itu bener-bener kayak wow gitu menurut aku. Ya bukan untuk yang dipakai hari-harian, walaupun menurut aku sih kalau mau pakai hari-harian kalau emang suka ya pakai aja. Cuman ini aromanya floral yang lumayan agak berat, perpaduan antara ilang-ilang terus ada aroma woody-nya juga. Sebenarnya dia selain ilang-ilang juga ada jasmine sama rose, tapi jasmine sama rose-nya tuh nggak mendominasi. Ilang-ilangnya yang bener-bener, jadi, main notes-nya dari si perfume ini gitu. Selain itu dia juga sebenarnya aroma musky-nya tuh cukup dominan. Jadi antara ilang-ilang dan musky tuh kayak lumayan seimbang aromanya, baru nanti diiringi sama aroma yang lebih ke arah woody, eee woody-nya pun dia pakai sandalwood yang juga creamy, makanya perfume ini sangatlah creamy, ada sedikit sentuhan manis dari karamel tapi tidak terlalu dominan, dan dia sebenarnya pakai ginger gitu sebagai penyeimbangnya. Mungkin, kalau menurut aku gingernya di sini tuh kayak bikin aromanya biar nggak terlalu berkesan enek gitu ya. Karena kan, ginger tuh agak fresh, spicy gitu, dipadu-padankan sama aroma bebungaan dan sandalwood yang creamy juga musky yang creamy tuh, menurut aku gingernya bikin aromanya jadi nggak terlalu bikin enek, tapi mungkin ini bukan aroma untuk semua orang, terutama kalian yang emang nggak suka aroma floral yang cukup berat, mungkin bukan buat kalian, tapi ini adalah buat aku.
gitu. Jadi aku akan tetap keep perfume ini karena aku suka banget sama aromanya. Walaupun kadang-kadang aku mikir ini tuh kayak, mau pakai ini, suka kadang-kadang mikir, apakah orang-orang bakal suka atau enggak ya gitu. Tapi, eee, ya ini karena aku keep buat diri aku sendiri ya aku lebih pilih untuk mengutamakan selera aku sih di sini, gitu. Dan SPL-nya pun juga oke banget ini, aromanya cukup lebih ke arah feminin sih. Jadi kalau misalnya cowok-cowok mungkin harus cobain dulu baru, bisa putuskan apakah kalian mau pakai parfum kayak gini atau enggak. Dan setelah aku cek-cek juga, ini juga udah susah didapetin kayaknya di e-commerce kayak Tokopedia, di Shopee gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian ada yang tahu, mungkin ada yang jual yang originalnya, kalian bisa bantu aku untuk komen di description box, oke? Oke, itu tadi 3 parfum Timur Tengah yang bakal tetap aku keep nih kalau misalnya aku hanya boleh pilih 3 parfum dari semua koleksi. Kalau buat kalian sendiri sih ada nggak sih parfum Timur Tengah yang bakal kalian keep kalau misalnya kalian cuman boleh punya satu atau misalnya 3 parfum? Please komen aja di bawah ya. Thank you banget udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di-like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Kalau aku nemu link-link pembelian parfum ini nanti aku taruh, tapi kalau nggak nemu ya mohon maaf. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini jangan lupa di-like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.